Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyat. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga selalu memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana hari raya Idul Fitri yang penuh berkah, kami mengucapkan taqabbalallahu ta'atikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan antum semua, dan ghafarallahu lana wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sekalian, mengampuni kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Akan tetapi ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna yang layak bagi zatnya, yang layak baginya, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada qayyid ataupun kenapa ada batasan, kenapa ada disebutkan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kesempurnaan itu ada kalanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidaklah layak bagi selainnya. Begitu juga sebaliknya, ada kalanya kesempurnaan itu salah satu sifat itu sempurna bagi selain Allah, tapi tidaklah sempurna, tidaklah boleh dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Tapi juga ada kadang sifat kesempurnaan yang layak dinisbatkan kepada Allah juga layak juga dinisbatkan kepada selainnya. Adapun sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, begitu juga layak bagi selainnya, bagi makhluk, adalah sifat al-ilm. Al-ilmu, sifat al-ilmu ini ketika dinisbatkan kepada Allah taala itu merupakan suatu kesempurnaan, merupakan sifat kesempurnaan. Begitu juga ketika dinisbatkan kepada makhluk, fulan adalah orang yang alim, disifati dengan sifat ilmu, maka ini adalah suatu kesempurnaan. Yang kedua, ada kalanya sempurna fi haqqihi, kamalan fi haqqihi ta'ala wa laysa kamalan fi haqqi ghairihi. Ada kalanya layak bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala, sempurna jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan suatu kesempurnaan. Akan tetapi kalau dinisbatkan kepada selainnya, kepada makhluk, maka itu tidaklah menunjukkan suatu kesempurnaan. Seperti al-jabbar, al-wasfu bil jabbar. Ketika ada orang dikatakan fulan jabbar, malikun jabbar, ini menunjukkan bukan kesempurnaan tapi adalah penghinaan. Dikatakan al-jabbar, seorang malikul jabbar, seorang manusia yang jabbar, itu adalah maksudnya zalim, seseorang yang zalim. Tetapi ketika dinisbatkan sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu al-jabbar, ini suatu kesempurnaan, karena al-jabbar alladzi yajburu mafaqiral khalqi.
yaitu zat yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan makhluknya, itu Al-Jabbar. Ada yang kamalan fi haqqi ghairihi, sempurna kalau dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalau dinisbatkan kepada Allah taala itu bukan suatu kesempurnaan, bukan menunjukkan sifat kesempurnaan. Apa itu? Rajahatul aql, sifat cerdasnya, cemerlangnya, cerdiknya akal pikiran. Ketika seseorang dikatakan fulan rajihun aqluhu atau fulan zaki, ketika dikatakan fulan ini pintar, otaknya cemerlang, akalnya bagus, nah, ini suatu kesempurnaan. Akan tetapi tidaklah boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pencipta akal dan tidaklah disifati dengan sifat-sifat yang berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan makhluk, seperti akal yang cerdas ila akhirih. Kemudian seperti hanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang layak bagi zatnya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan, Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat-sifat ini. Seperti kal jahli wal ajzi, seperti bodoh, tidak tahu, dulunya tidak tahu kemudian tahu, atau baru tahu, ataupun lupa. Nah, ini semuanya sifat-sifat kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala maha suci dari hal itu semua. Wal ajz, Allah taala juga maha suci dari lemah. Wal makan, begitu juga Allah taala maha suci dari tempat. Kenapa? Karena setiap yang bertempat pasti sesuatu itu lemah. Kenapa? Karena dia membutuhkan kepada yang lain, membutuhkan tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala maha suci dari itu semua. Wal hayyizi, menempati suatu tempat. Wal launi wal haddi, warna dan ukuran. Kenapa? Karena hal ini semua, warna, ukuran, bertempat, menunjukkan butuh kepada sesuatu yang lain yang menjadikannya dengan ukuran tertentu, menjadikannya dengan warna tertentu, menjadikannya pada suatu tempat tertentu. Contoh kecil, matahari mempunyai bentuk tertentu, bulat. Kenapa kok bulat? Karena ada sesuatu yang mengkhususkannya, yang menjadikannya berbentuk bulat. Matahari warnanya kuning, misalkan. Kenapa kok tidak yang lain? Kenapa harus kuning? Karena ada sesuatu yang mengkhususkannya, yang menjadikannya berwarna kuning, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika sesuatu bertempat, mempunyai ukuran, mempunyai warna, bersifat dengan salah satu sifat-sifat yang disebutkan tadi, ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut, sesuatu itu bukanlah hal yang atau bukanlah zat yang layak menjadi Tuhan. Itu adalah makhluk yang butuh kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti itu. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, seorang imam salaf dari generasi salaf, beliau wafat pada tahun 322 Hijriah. Termasuk ulama salaf. Beliau mengatakan ta'ala 'anil hududi wal ghayat. Ta'ala ay ya'nillah. Allah Subhanahu wa taala maha agung, maha luhur derajatnya, 'anil hududi wal ghayat. Allah taala maha suci dari bentuk. Wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sisi-sisi. Maha suci dari anggota badan yang kecil seperti anak lidah,
yaitu anggota badan yang kecil. Begitu juga maha suci dari anggota badan yang besar seperti tangan, kepala. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari tangan, maha suci dari kepala, maha suci dari kaki. Karena itu adalah khusus bagi makhluk. Adapun yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yadullah fawqa aydihim was-samaa'a banaynaha biaidin, itu tidaklah bermakna tangan. Yadun atau aidi dalam ayat tersebut bukanlah bermakna tangan yang dimaksud adalah anggota tubuh. Tapi ulama mutakhirin, sebagian ulama mentafsir dengan takwil tafsili. Mereka mengatakan misalkan firman-Nya Allah yadullahi fawqa aydihim, maksudnya ay ahdullahi fawqa uhudihim. Itulah. Maka dari itu tidak boleh seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anggota badan. Wa ma'nahu la yajuzu 'ala Allah an yakuna mahdudan. Makna dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah boleh, tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk, baik bentuk yang kecil ataupun bentuk yang besar. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari bentuk. Maka dari itu Allah taala tidak bisa dibayangkan. Fa idzan huwa munazzahun an ayyakuna jalisan. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari duduk. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat duduk. Kenapa? Li'annal muttasifa bil julusi, karena sesuatu yang disifati dengan sifat duduk, ketika sesuatu dikatakan duduk, la budda yakuna mahdudan, pasti hal tersebut, sesuatu tersebut punya bentuk. Sesuatu yang duduk pasti punya bentuk. Makanya dari itu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala maha suci dari bentuk, Allah taala maha suci dari duduk. Qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali a'lamus sahabah, sahabat yang paling tinggi keilmuannya, beliau mengatakan innallaha khalaqal 'arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqal 'arsya, menciptakan 'arsy izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kekuasaan, kebesaran kekuasaan Allah taala. Walam yattakhidhu makanan li dzatihi, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan arsy tersebut tempat bagi zatnya. Jadi tidak boleh dikatakan Allah itu ada di arsy, tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala ada di langit, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta itu semua dan tidak butuh kepada satupun dari hal-hal tersebut. Perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Setelah beliau menyebutkan, menukil ijma' dalam kitabnya ini, dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, setelah beliau menjelaskan bahwa ijma'ul muslimin, ijma'ul ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari bentuk, maha suci dari tempat, maha suci dari berada di suatu tempat ataupun di mana-mana. Beliau mengatakan tentang perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy dengan tujuan untuk menunjukkan kekuasaan, kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah bertujuan untuk menjadikannya tempat bagi zatnya. Untuk lebih memantapkan pengetahuan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari menyerupai makhluknya, maha suci dari duduk, maha suci dari bertempat, maha suci dari berarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Ayat ini penting untuk kita pahami dengan benar, penting untuk kita pegang erat-erat agar kita tidak mudah tergoyahkan keimanan kita, akidah kita, yang itu modal penting bagi kehidupan kita,
agar kita tidak mudah terhempaskan oleh angin-angin, badai-badai keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Laisa kamitslihi syai'. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas, ayat yang paling tegas, yang menyebutkan, yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerupai sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Maksud dari ayat ini, laisa kamitslihi syai' apa? Allah Subhanahu wa taala la yushbihu syai'an, tidaklah menyerupai satu pun dari makhluknya, minal lataifi wal kathaif. Tidaklah menyerupai satu pun dari makhluk-makhluknya, dari jisim-jisim latif. Jisim latif masih ingat ya? Jisim latif adalah benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, seperti cahaya, udara. Wal kathaif, jam'u kathif, yaitu benda yang bisa dipegang oleh tangan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerupai sesuatu pun dari benda latif ataupun benda kathif. Wal ulwiyat was sufliyat, begitu juga benda-benda yang ada di atas dan benda-benda yang ada di bawah. Seperti yang di atas seperti langit, seperti malaikat, yang ada di bawah seperti pohon, hewan, manusia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerupai itu semua. Qala Allah taala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, ay la nadhira lillahi biwajhin minal wujuh. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dari satu segi maupun dari beberapa segi. Satu segi saja tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, apalagi dari beberapa segi. Qala al-Imam Dhunnun al-Misri, Imam Dhunnun Thawban bin Ibrahim, beliau mengatakan wal Imam Ahmad, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Beliau berdua mengatakan mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Ungkapan seperti ini penting sekali untuk kita hafal, untuk kita pahami, untuk kita ajarkan kepada siapapun, kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada murid-murid kita. Penting sekali untuk kita ajarkan ungkapan-ungkapan seperti ini, ungkapan-ungkapan yang menjadikan dasar akidah, menjadikan dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma tasawwarta bibalik, apapun yang terlintas dalam benak pikiranmu tentang Allah Subhanahu wa taala, fallahu bi khilafi dzalik. Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti itu. Apapun yang terlintas tentang zatnya Allah dalam benak pikiran, Allah tidaklah seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Tidak bisa dan tidak boleh dibayangkan. Dan pemikiran ataupun angan-angan, akal pikiran seseorang itu hanya bisa memikirkan sesuatu yang biasa dilihat saja, yang ada di sekitarnya saja. Itulah kemampuan pikiran manusia. Maka dari itu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah dengan cara membayangkan, tidak dengan cara memikir-mikirkan, membayang-bayangkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan meyakini sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, memiliki sifat-sifat yang wajib baginya. Allah Subhanahu wa taala mustahil baginya sifat-sifat yang disebutkan oleh ulama. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jaiz. Itulah kewajiban kita ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kewajiban kita, bukanlah kita diminta, disuruh, diperintah oleh syariat, oleh Islam untuk membayang-bayangkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Yang diperintahkan kepada kita adalah membayangkan, mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar bertambah kuat
keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Adapun mengenai zatnya Allah Ta'ala, kita dilarang untuk membayang-bayangkannya. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la fikrata fir rabb. Maksudnya haram hukumnya memikir-mikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu akan membawa kepada kerusakan, karena itu akan membawa kepada jurang kesesatan. Waqala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi fi aqidatihi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang tadi sudah kita sebutkan termasuk ulama salaf, beliau mengatakan wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Wa man wasafa Allah, barang siapa mensifati Allah bima'nan, dengan satu sifat saja, min ma'anil bashar, dari sekian banyak sifat-sifat manusia, faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur, sungguh dia telah keluar dari Islam, sungguh dia telah kehilangan iman. Hati-hati. Sifat makhluk ini apa saja? Tadi sudah kita jelaskan sebagian. Duduk, bersemayam, bertempat, berada di suatu arah, berbentuk, berwarna, berubah-ubah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini sifat makhluk. Ngantuk, tidur, inilah sifat-sifat makhluk. Barang siapa mensifati Allah dengan satu sifat saja dari sifat-sifat makhluk, maka sungguh dia telah kufur, sungguh dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Wal'iyadu billahi ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat tadi laisa kamitslihi syai' itu ada terusannya, yaitu wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Silakan dibuka surat Asy-Syura ayat 11, di situ disebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Pentingnya memahami akidah dan pentingnya memahami ayat laisa kamitslihi syai', ini akan membawa keselamatan ketika seseorang mempelajari, memahami firman Allah Subhanahu wa taala wa huwas samiul basir. Kenapa? Karena dalam hatinya, dalam keyakinannya sudah benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Kemudian ketika disebutkan dalam Al-Qur'an wa huwas samiul basir, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Tentunya orang yang sudah munazzih, orang yang sudah punya aqidatut tanzih, yang sudah akidahnya benar, akan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Maha mendengar, melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah tidaklah sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Inilah hikmah kenapa didahulukan laisa kamitslihi syai' dari wa huwas samiul basir. Jadi dalam Al-Qur'an tidak disebutkan wa huwas samiul basir laisa kamitslihi syai', begitu enggak, tapi disebutkan laisa kamitslihi syai' kemudian wa huwas samiul basir. Ulama mengatakan nafa awwalan ayyakuna musyabihan lil hawadithi biwajhin minal wujuh. Potongan pertama tadi laisa kamitslihi syai' menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerupai satupun dari makhluknya. Thumma wasafa nafsahu bi annahu sami'un basir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati zatnya dengan bahwasanya Allah taala sami'un basirun, Maha mendengar, Maha melihat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihatnya tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Makhluk mendengar dengan bantuan alat seperti manusia, butuh dengan gendang telinga, butuh dengan udara. Kemudian melihat juga, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia. Manusia melihat dengan bola mata, manusia melihat dengan bantuan cahaya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh kepada satupun dari makhluknya. Begitu juga sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan sifat-sifat makhluk. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala mutakallimun,
Allah Subhanahu wa taala berkalam. Kalam Allah tidaklah sama dengan kalamnya makhluk. Nah, inilah yang penting untuk kita pegang, untuk kita pertahankan dalam hati kita, yang akan membawa keselamatan bagi diri kita nanti di akhirat. Karena modal penting, modal utama seseorang dalam meninggalkan dunia ini adalah al-iman, sihhatul iman, kebenaran imannya. Di samping juga amal soleh. Ketika seseorang bisa mempertahankan imannya dan juga mempertahankan amal-amal solehnya, pastilah dia menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang berbahagia nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita untuk selalu mencari ilmu, menambah ilmu, untuk gunanya untuk memperkuat keimanan kita, memperkuat akidah kita, sehingga kita bisa meninggalkan dunia ini dengan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan iman yang benar, membawa akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.